Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yolanda Sari SEMSC dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai penerapan ekonomi dari fungsi nonlinear. Outline kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar nonlinear. Yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi biaya nonlinear. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi penerimaan nonlinear. Dan yang keempat, kita akan membahas mengenai profit atau keuntungan, loss atau kerugian, dan break-even point dalam fungsi nonlinear. Sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube saya, Yolanda Sari, serta jangan lupa untuk menekan tombol like dan lonceng agar terus mendapatkan materi-materi matematika ekonomi. Kita masuk ke dalam outline kita yang pertama mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar dalam fungsi nonlinear. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam fungsi atau persamaan linear. Nah, dalam fungsi atau persamaan linear, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar itu akan menghasilkan sebuah gambar atau grafik berbentuk garis lurus. Sedangkan dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar dalam fungsi nonlinear itu akan menghasilkan gambar atau grafik berbentuk kurva. Jadi kurvanya itu bisa berbentuk seperti parabola yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kiri, maupun terbuka ke kanan. Nah, kita coba langsung ke dalam contoh soalnya. Gambarkanlah grafik dari fungsi permintaan Q/D sama dengan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Kita coba jawab. Untuk titik potong terhadap sumbu Q, maka P-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai P-nya sama dengan 0 dalam persamaan Q/D sama dengan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Kita coba masukkan 0 kuadrat dikurang 7 dikali 0 ditambah 12, maka hasilnya adalah 12. Sehingga titik koordinatnya adalah 12,0. Ingat ya, titik koordinat X, Y itu kalau di fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar menjadi Q, P. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu P, maka Q-nya sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilai Q-nya sama dengan 0 ke persamaan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Jadi 0 sama dengan P kuadrat dikurang 7P ditambah 12. Nah, setelah kita faktorialkan dari persamaan kuadrat tersebut, maka didapatlah P1-nya sama dengan 3 dan P2-nya sama dengan 4. Sehingga titik koordinatnya adalah 0,3 dan 0,4. Karena bentuk grafik atau gambar dalam fungsi nonlinear itu adalah parabola, maka kita akan mencari titik ekstrim atau titik puncaknya. Nah, untuk mencari nilai Q dan P untuk Q/D dan Qs yang diketahui, jadi tadi contoh soalnya yang diketahui adalah Q/D dan Qs ya. Maka rumus untuk mencari nilai Q itu adalah min dikali buka kurung B kuadrat dikurang 4AC tutup kurung dibagi 4A. Dan untuk nilai P itu sama dengan min B per 2A. Sehingga tinggal kita masukkan saja dari contoh soal yang tadi, nilai Q-nya adalah sebesar min buka kurung min 7 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 12 dibagi 4 dikali 1. Karena di sini kita ketahui B-nya adalah min 7, A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 12. Sehingga didapatlah nilai Q-nya adalah min 1/4. Untuk nilai P dengan persamaan min B per 2A tinggal kita masukkan saja. B-nya min 7, min dikali min adalah plus. Jadi 7 dibagi 2 dikali 1 adalah 2. 7 per 2 atau 3,5. Maka titik puncaknya adalah min 1/4
3,5 atau 7/2. Nah, karena sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu horizontal, karena yang diketahui soalnya adalah QD dan QS, maka di sini bisa kita lihat bahwa A-nya itu besar dari 0. Ya, jadi A-nya adalah 1 dan 1 itu besar dari 0, maka nanti parabolanya akan terbuka ke kanan. Sehingga kalau kita hubungkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi, yakni titik 12,0, 0,3, 0,4 dan titik ekstrimnya atau titik puncaknya sebesar min 1/4,3,5, maka didapatlah kurva parabola seperti ini, bisa dilihat, dan dia terbuka ke kanan. Selanjutnya, untuk mencari titik ekstrem atau titik puncak yang apabila diketahui PD dan PS, jadi untuk mencari nilai Q dan P-nya tinggal kita balik saja rumus yang tadi. Yang awal mulanya untuk rumus Q sekarang menjadi untuk rumus P. Jadi untuk mencari nilai P itu sama dengan min buka kurung B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Dan untuk mencari nilai Q-nya itu dengan rumus min B per 2A, jadi dibalik. Dan soal yang diketahui juga di sini adalah PD dan PS. Kita masuk ke contoh soal keseimbangan pasar. Jadi di sini diketahui fungsi permintaan atau QD-nya sama dengan 40 dikurang P kuadrat. Dan fungsi penawarannya atau QS diketahui sama dengan min 60 ditambah 3P kuadrat. Nah, tentukanlah besarnya nilai harga dan jumlah barang keseimbangan dan berapa harga dan jumlah keseimbangan yang baru jika pemerintah menetapkan pajak dan subsidi masing-masing sebesar Rp2 per unit barang. Kita coba jawab. Kita ingat sama rumus keseimbangan pasar dalam fungsi nonlinear dan fungsi linear itu sama, yakni QD sama dengan QS. Jadi tinggal kita masukkan saja rumus QD dan QS yang sudah diketahui. Jadi QD-nya adalah 40 dikurang P kuadrat sama dengan QS-nya adalah min 60 ditambah 3P kuadrat. Nah, sesama angka kita satukan dan sama huruf kita satukan. Jadi 40 ditambah 60 yang awalnya 60 itu di sebelah kanan min, kita pindahkan ke kiri menjadi plus sehingga menjadi 40 ditambah 60. Lalu 3P kuadratnya tetap turun dan min P kuadrat di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus. Jadi 3P kuadrat ditambah P kuadrat, sehingga kalau kita jumlahkan 40 ditambah 60 adalah 100, 3P kuadrat ditambah P kuadrat adalah 4P kuadrat, sehingga untuk mencari P kuadrat maka kita bagi 100 dibagi 4 adalah 25, sehingga di sini kan bentuknya masih P kuadrat sama dengan 25 ya. Untuk mencari P maka kita akarkan 25 sehingga didapatlah nilai PE-nya adalah 5. Nah, setelah dapat nilai PE atau nilai harga keseimbangan, kita dapat mencari jumlah barang keseimbangan. Kita boleh ambil salah satu persamaan, boleh fungsi permintaan QD maupun fungsi penawaran QS. Di sini kita ambil QD karena lebih mudah untuk dijabarkan. Jadi tinggal kita masukkan saja. QD sama dengan 40 dikurang P kuadrat. Kita masukkan nilai P-nya itu sebesar 5. Jadi QE atau jumlah barang keseimbangan itu menjadi 40 dikurang 5 kuadrat sama dengan 40 dikurang 5 kuadrat adalah 25. 40 kurang 25 adalah 15. Sehingga didapatlah jumlah barang keseimbangannya itu sebesar 15. Sehingga titik potongnya itu QE, PE adalah sebesar 15,5. Nah, jika ada pajak sebesar 2 per unit barang, maka seperti fungsi linear dulu, untuk pajak itu kita kurangkan, kalau untuk subsidi kita tambah di P-nya. Sehingga di sini kita masukkan ke dalam persamaan jumlah barang keseimbangan dalam fungsi penawaran. Jadi yang berubah di sini adalah garis atau kurva penawaran, ya. Jadi QS sama dengan min 60 ditambah 3 dikali P dikurang 2 kita kuadratkan.
Jadi ada tambahan dikurang 2 untuk yang pajak. Sehingga persamaannya menjadi QS sama dengan min 60 ditambah P kurang 2 kuadrat, kita jabarkan. Itu menjadi P kuadrat dikurang 4P ditambah 4. Sehingga di sini hasil akhirnya QS itu adalah sebesar min 60 ditambah 3 kita kalikan yang dalam kurung P kuadrat kurang 4P ditambah 4. Jadi 3 dikali P kuadrat adalah 3P kuadrat, 3 dikali min 4P adalah min 12P, dan 3 dikali 4 adalah 12. Sehingga hasilnya menjadi min 60 ditambah 3P kuadrat dikurang 12P ditambah 12. Di sini angka min 60 ditambah 12 itu adalah min 48. Jadi hasil akhirnya persamaan QS-nya menjadi 3P kuadrat dikurang 12P dikurang 48. Nah, dari rumus atau persamaan fungsi penawaran yang baru setelah adanya pajak tadi, kita masukkan ke dalam rumus keseimbangan pasar dalam QD sama dengan QS. Jadi QD-nya tetap, kita masukkan nilainya 40 dikurang P kuadrat sama dengan QS-nya yang tadi setelah adanya penambahan pajak sebesar 2 per unit menjadi 3P kuadrat dikurang 12P dikurang 48. Nah, untuk ruas kiri itu adalah angka dan ruas kanan itu adalah huruf. Jadi kita pindahkan yang min 48 yang di ruas kanan kita pindah ruaskan ke kiri menjadi plus 48. Jadi 40 ditambah 48 sama dengan 3P kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, P kuadrat ini awalnya di ruas kiri adalah minus, kita pindah ruaskan ke kanan menjadi plus. Menjadi 3P kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 12P. Sehingga hasilnya menjadi 88 sama dengan 4P kuadrat dikurang 12P. Nah, kalau misalnya kita pindahkan semuanya ke kanan, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan 4P kuadrat kurang 12P dikurang 88. Atau sama juga dengan 4P kuadrat dikurang 12P dikurang 88 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4 semuanya. Sehingga persamaannya menjadi P kuadrat dikurang 3P dikurang 22 sama dengan 0. Nah, dengan rumus ABC maka diperolehlah nilai P1-nya itu sebesar 6,43 dan nilai P2-nya sebesar min 3,43. Karena nilai P2-nya sebesar min atau negatif atau tidak rasional, maka nilai yang kita pakai adalah nilai P1-nya saja, yakni sebesar 6,43. Nah, nilai P ini kita masukkan ke dalam persamaan QD. Jadi QD-nya tadi adalah 40 dikurang P kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai P-nya sebesar 6,43. Jadi 6,43 kuadrat itu adalah 41,35. Sehingga kalau kita kurangkan 40 dikurang 41,35 hasilnya adalah min 1,35. Sehingga di sini didapatlah titik koordinat QE, PE-nya adalah min 1,35, 6,43. Nah, itu untuk keseimbangan pasar setelah adanya penambahan pajak. Nah, sekarang jika ada subsidi sebesar 2 per unit, maka kurva penawarannya juga yang berubah sama seperti fungsi atau persamaan linear waktu itu. Jadi QS-nya yang berubah. Di sini QS-nya yang tadinya pajak kita kurangkan 2, kalau subsidi kita tambah 2. Sehingga persamaan atau fungsi penawarannya menjadi QS sama dengan min 60 ditambah 3 dikali P ditambah 2 dikuadratkan. Nah, P ditambah 2 dikuadratkan itu kita jabarkan lagi. Hasilnya menjadi QS sama dengan min 60 ditambah 3 dikali P kuadrat ditambah 4P ditambah 4. Nah, di sini yang dalam kurung kita kalikan 3, itu menjadi 3 dikali P kuadrat adalah 3P kuadrat, 3 dikali 4P adalah 12P, dan 3 dikali 4 adalah 12. Nah, di sini min 60 ditambah 12 itu hasilnya adalah min 48. Sehingga persamaan QS-nya menjadi 3P kuadrat ditambah 12P dikurang 48. Baru kita masukkan ke dalam rumus keseimbangan pasar yakni QD dan
Qd sama dengan Qs. Jadi 40 dikurang P kuadrat sama dengan 3P kuadrat ditambah 12P dikurang 48. Di ruas kiri adalah angka dan ruas kanan adalah huruf. Jadi 40 ditambah 48 sama dengan 3P kuadrat ditambah P kuadrat ditambah 12P. Sehingga hasilnya menjadi 88 sama dengan 4P kuadrat ditambah 12P. Kalau kita pindah ruaskan semuanya ke kanan, maka persamaannya menjadi 0 sama dengan 4P kuadrat ditambah 12P dikurang 88. Atau bisa juga kita tulis menjadi 4P kuadrat ditambah 12P dikurang 88 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4, maka persamaannya menjadi P kuadrat ditambah 3P dikurang 22 sama dengan 0. Dan dengan rumus ABC sehingga diperolehlah P1-nya sebesar 3,43 dan P2-nya sebesar minus 6,43. Karena nilainya tidak rasional atau negatif, maka yang kita pakai hanyalah nilai P1 saja, yakni sebesar 3,43. Nah, nilai P1 ini kita masukkan ke dalam persamaan Qd. Jadi Qd sama dengan 40 dikurang P kuadrat. P-nya adalah 3,43, kita kuadratkan, itu sebesar 11,77. Sehingga jumlah barang keseimbangannya menjadi 40 dikurang 11,77 adalah 28,23. Sehingga didapatlah titik koordinatnya QE, PE itu sebesar 28,23, 3,43. Selanjutnya kita masuk ke outline yang kedua mengenai fungsi biaya nonlinear. Jadi biaya itu dapat dibagi menjadi yang pertama itu total cost atau total biaya atau kita simbolkan dengan TC. TC itu rumusnya adalah FC ditambah VC, di mana FC itu adalah biaya tetap atau K dan VC itu adalah biaya variabel atau F dikali Q. Nah, yang kedua itu adalah AFC atau biaya rata-rata tetap. Jadi rumus AFC ini adalah FC per Q atau FC dibagi Q. Yang ketiga adalah AVC. Jadi AVC ini adalah biaya rata-rata variabel. Rumusnya adalah AVC sama dengan VC per Q atau VC dibagi Q. Yang keempat itu adalah AC. AC adalah biaya rata-rata total. Jadi rumus AC adalah TC per Q. Dan yang terakhir itu adalah MC atau biaya marginal. Jadi biaya marginal ini memiliki rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Nah, dalam fungsi biaya itu kita juga menentukan nilai ekstrim. Jadi cara penentuan nilai ekstrim dalam fungsi biaya itu dapat dilakukan dengan rumus. Yang pertama itu besarnya biaya total atau C minimum, itu rumusnya adalah C sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. Sedangkan untuk besarnya jumlah kuantitas atau Q-nya itu kita cari dengan rumus Q sama dengan min B per 2A. Nah, kita coba dalam contoh soal untuk fungsi biaya, diketahui nilai C atau persamaan C-nya sama dengan 5Q kuadrat dikurang 1000Q ditambah 85.000. Tentukan besarnya nilai kuantitas atau Q-nya dan biaya totalnya atau C. Sehingga kita jawab, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui. Untuk jumlah kuantitas, Q sama dengan min B per 2A, maka tinggal kita masukkan saja. Di sini diketahui B-nya adalah sebesar min 1000, sehingga min dikali min 1000 itu hasilnya adalah 1000 plus ya. Dan A-nya diketahui di sini adalah sebesar 5, sedangkan C-nya sebesar 85.000. Ya, tinggal kita masukkan saja. Min dikali min 1000 dibagi 2 dikali 5 itu adalah 10.
Jadi 1000 dibagi 10 adalah 100, sehingga didapatlah jumlah kuantitas atau nilai Q-nya itu sebesar 100. Dan untuk jumlah biaya total atau C, kita masukkan ke dalam rumusnya B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. Jadi B kuadrat atau min 1000 kita kuadratkan dikurang 4 dikali 5 dikali 85.000 dibagi min 4 dikali 5. Jadi hasil akhirnya didapatlah nilai C-nya atau biaya totalnya itu sebesar 35.000. Berikutnya kita masuk ke outline kita yang ketiga mengenai fungsi penerimaan. Di sini penerimaan total itu kita simbolkan dengan TR. TR itu rumusnya adalah Q dikali P, dan ada juga penerimaan rata-rata itu kita simbolkan dengan AR. AR itu rumusnya adalah TR per Q atau TR dibagi Q, dan yang terakhir itu ada penerimaan marginal atau MR. Jadi MR itu rumusnya adalah delta TR dibagi delta Q. Nah, kita coba dalam sebuah contoh untuk fungsi penerimaan nonlinear. Contohnya, P diketahui P sama dengan 1600 dikurang 20 Q. Berapa penerimaan total maksimum, harga jual barang, dan penerimaan marginal jika Q sama dengan 35? Maka kita coba jawab. Untuk penerimaan total atau TR, itu rumusnya adalah P dikali Q. Jadi tinggal kita masukkan P-nya, 1600 dikurang 20 Q, kita kalikan dengan Q. Maka kalau kita kalikan 1600 dikali Q itu hasilnya menjadi 1600 Q, min 20 Q kita kalikan Q menjadi min 20 Q kuadrat. Sehingga agar TR-nya maksimum atau penerimaan totalnya maksimum, kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan min B per 2A untuk mendapatkan nilai Q-nya. Jadi seperti yang tadi ya, untuk mencari nilai Q itu rumusnya adalah min B per 2A. Kita masukkan rumusnya, B-nya diketahui di sini adalah 1600. Kita masukkan min 1600 dibagi 2 dikali min 20 karena diketahui di sini A-nya sebesar min 20. Sehingga min 1600 dibagi min 40 hasilnya adalah 40. Min dibagi min adalah plus. Sehingga setelah kita dapatkan nilai Q-nya sebesar 40, kita masukkan ke dalam rumus awal TR tadi yang sudah kita dapatkan, yakni 1600 Q dikurang 20 Q kuadrat dengan nilai Q-nya sebesar 40. Sehingga menjadi 1600 dikali 40 dikurang 20 dikali 40 kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah TR-nya atau penerimaan totalnya itu sebesar 32.000. Nah, untuk nilai P itu kita masukkan nilai Q-nya sebesar 40 ke dalam soal P sama dengan 1600 dikurang 20 Q. Sehingga nilai P-nya adalah 1600 dikurang 20 dikali 40. 20 dikali 40 adalah 800. Sehingga nilai P-nya adalah sebesar 800. Itu untuk nilai P. Lalu berikutnya kita akan mencari nilai delta TR-nya, karena nilai akhir yang akan kita cari adalah nilai MR. Nilai MR itu cara mencarinya adalah delta TR dibagi delta Q. Sedangkan di sini delta TR-nya belum kita dapatkan. Delta Q-nya juga belum. Jadi harus kita cari terlebih dahulu delta TR-nya. Nah, cara mencari delta TR itu adalah TR per Q atau sama dengan AR ya. Delta TR adalah TR per Q. Tinggal kita masukkan saja nilainya. TR-nya sebesar 32.000 dan Q-nya sebesar 40. Sehingga kalau kita bagi 32.000 dibagi 40, nilainya adalah 800. Sehingga delta TR-nya adalah sebesar 800. Nah, untuk nilai Q tadi kita sudah mendapatkan nilai Q-nya 40 ya, yang pertama. Lalu diketahui lagi nilai Q-nya adalah 35. Jadi tinggal kita kurangkan saja. 40 dikurang 35 sama dengan 5. Sehingga didapatlah nilai delta Q-nya sebesar 5. Lalu baru kita masukkan
ke dalam persamaan MR. MR sama dengan delta TR per delta Q. Delta TR-nya sebesar 800 dan delta Q-nya sebesar 5. Jadi 800 dibagi 5 sama dengan 160. Selanjutnya outline kita yang terakhir adalah mengenai profit atau keuntungan, loss, kerugian, dan break even point atau kita singkat dengan BEP. Jadi syaratnya itu TT sama dengan R dikurang C, maka akan ditemukan berbagai kondisi sebagai berikut. Yang pertama, R dikurang C itu hasilnya apabila besar dari 0, maka dia menghasilkan profit atau keuntungan. Nah, apabila R dikurang C kurang dari 0 atau lebih kecil daripada 0, maka hasilnya akan mengalami loss atau kerugian. Nah, apabila R dikurang C sama dengan 0, maka hasilnya adalah break even point atau pulang pokok atau balik modal. Nah, kita misalkan contohnya, diketahui R sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 750Q dan C sama dengan 5Q kuadrat dikurang 1000Q ditambah 85.000. Kondisi apa yang dihadapi jika Q-nya sama dengan 100 dan Q-nya sama dengan 60? Kita coba jawab. TT sama dengan R dikurang C. Persamaan R-nya sudah kita ketahui, yakni min 3Q kuadrat ditambah 750Q dikurang persamaan C-nya adalah 5Q kuadrat dikurang 1000Q ditambah 85.000. Jadi hasil akhirnya kalau misalnya R dan C kita kurangkan menjadi min 3Q kuadrat ditambah 750Q dikurang 5Q kuadrat, min dikali min plus, jadi min dikali min 1000Q hasilnya adalah plus 1000Q. Min dikali 85.000 hasilnya adalah min 85.000 ya. Sehingga persamaannya menjadi 3Q kuadrat ditambah 750Q dikurang 5Q kuadrat ditambah 1000Q dikurang 85.000. Nah, di sini min 3Q kuadrat dikurang 5Q kuadrat itu bisa kita satukan, kita jumlahkan menjadi min 8Q kuadrat. Dan 750Q ditambah 1000Q itu menjadi 1750Q dikurang 85.000, sehingga persamaan akhirnya menjadi min 8Q kuadrat ditambah 1750Q dikurang 85.000. Nah, pada saat Q-nya sama dengan 100, tinggal kita masukkan saja nilai Q-nya sama dengan 100 ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi min 8 dikali 100 kuadrat ditambah 1750 dikali 100 dikurang 85.000. Nah, 100 kuadrat itu adalah 10.000, 10.000 dikali 8 adalah min 80.000, ditambah 1750 dikali 100 adalah 175.000 dikurang 85.000. Sehingga kalau kita jumlahkan hasil akhirnya menjadi 10.000. Dan di sini karena dia besarannya lebih besar daripada 0, 10.000 itu kan lebih besar daripada 0 ya, sehingga dia menghasilkan keuntungan. Nah, pada saat Q-nya sama dengan 60, kondisinya untung atau rugi? Kita masukkan saja nilai Q-nya sama dengan 60 ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi min 8 dikali 60 kuadrat ditambah 1750 dikali 60 dikurang 85.000. Nah, 60 kuadrat itu adalah 3.600, kita kalikan 8, hasilnya menjadi min 28.800 ditambah 1750 kali 60 adalah 105.000 dikurang 85.000. Sehingga kalau kita jumlahkan hasil akhirnya min 28.800 ditambah 105.000 dikurang 85.000 hasilnya adalah min 8.800 atau besarannya di sini adalah lebih kecil daripada 0, sehingga dia menghasilkan loss atau rugi.
Terima kasih karena sudah menyimak materi hari ini mengenai penerapan ekonomi dari fungsi nonlinear. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada materi yang membingungkan ataupun kurang jelas dapat bertanya pada kolom komentar. Sampai bertemu dengan materi-materi berikutnya dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.